Terkadang Allah itu menggenggam hambanya, mencabut hambanya. Di sisi lain Allah pun melepas dan melerainya. Jangan pernah engkau meminta dan berdoa kepada Tuhan selain Allah. Karena dengan perbuatanmu memperduakan Allah, kau akan tersiksa secara internal dalam hati sanubarimu. Acara ini dipersembahkan oleh Sabah Tour and Travel Medan, spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Di episode kita yang ke-18 kali ini, kita akan membahas nama Allah Al-Qabid. Pada hakikatnya, nama Al-Qabid harus dipahami bersamaan dengan nama Allah berikutnya, Al-Basit. Al-Qabid artinya yang menggenggam, yang memegang, yang mencabut. Sedangkan Al-Basit artinya yang melepas, yang melapangkan dan melepaskan. Tentunya makna Al-Qabid dan Al-Basit terkesan Allah memiliki dua sifat yang saling bertolak belakang. Terkadang Allah itu menggenggam hambanya, mencabut hambanya. Di sisi lain Allah pun melepas dan melerainya. Disinilah kita akan coba kaji makna Al-Qabid untuk kita lengkapi di pertemuan episode berikutnya tentang nama Allah Al-Basit. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di antara makna Al-Qabid, Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang atau kita katakan menggenggam pintu-pintu rezeki yang akan diterima para hambanya. Terkadang seorang itu mengalami kesulitan ekonomi. Kenapa rezekinya berkurang? Kenapa pendapatannya menjadi tidak cukup dengan segala kebutuhan-kebutuhan hidup yang dihadapinya? Terkadang Al-Qabid ini juga berarti kenapa kesehatannya terganggu? Pintu kesehatan itu seperti tidak terbuka padanya. Al-Qabid bisa berarti kadang-kadang curah hujan begitu minim di satu wilayah, di saat Allah membuat curah hujan begitu banyak dan tinggi di wilayah yang lain. Kadang-kadang Allah membuat cahaya begitu minim di sebuah tempat, di saat di tempat yang lain sinar dan cahaya begitu terang benderang, bahkan membawa panas kepada orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Al-Qabid artinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan dari kita atau menggenggam bagi kita rezeki dengan membatasinya, maka tentunya di balik perbuatan Allah itu ada hikmah dan tujuan yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kita. Lau basatallahu rizqa li'ibadih labaghaw fil ard walakin yunazzil biqadri ma yasha. Sekiranya Allah
bukakan pintu rezeki lebar-lebar untuk semua orang. Semua yang kita minta Allah berikan. Niscaya orang-orang akan bersikap melewati batas di muka bumi. Sehingga Allah memberikan untuk tiap orang kadar khusus dari rezeki. Padahal disebutkan dalam hadis yang lain, sekiranya semua manusia di muka bumi ini berdoa kepada Allah, minta menjadi kaya, apakah doa itu akan membuat Allah menjadi bangkrut dan miskin? Sesungguhnya tidak. Karena dikatakan dalam hadis qudsi, kalaupun Allah memberi kepada kalian semua, apa-apa yang kalian minta tidak akan berkurang dari kekayaan Allah, kecuali hanya sebesar kadar yang menempel pada seutas benang ketika benang itu dicelupkan di tengah samudera dan lautan. Coba bayangkan, bandingkan berapa kadar air yang menempel pada seutas benang dibandingkan dengan air yang tersisa di lautan. Dianggap tidak berkurang sedikit pun. Kenapa? Karena persentase yang begitu kecil dari kadar air yang ada di sana. Begitulah. Tapi Allah ketika menahan sipulan rezekinya sampai di sini, sipulan rezekinya dilapangkan, itu semua ada tujuan. Dan ini yang perlu untuk kita renungkan di balik nama Al-Qabid. Jadi Allah menahan rezeki tujuannya apa? Supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak semena-mena. Bayangkan berapa banyak dari orang karena dari awal hidupnya terus hidupnya dengan kelapangan, akhirnya dia pun jauh dari Allah. Kita bisa lihat fenomena di mana masyarakat hidup di negeri yang susah, banyak krisis. Ini justru orang rame-rame berbondong-bondong ke masjid. Tapi di mana orang kadang-kadang sudah makmur, nyaman, lupa dia untuk mengingat Allah dan bersyukur serta bermohon kepadanya. Para hadirin sekalian, makna yang kedua dari kata Al-Qabid, Allah Maha mencabut arwah dari para makhluk ciptaannya. Kita sebagai manusia bisa hidup bukan karena aspek fisik kita. Adapun aspek jasmani, kalau tidak ada roh, tak disebut manusia namanya, tapi disebut jenazah. Maka dari itu, ketika sosok manusia dicabut Allah ruh darinya, maka matinya seorang manusia itu adalah pengejawantahan dari nama Al-Qabid. Ada manusia yang Allah cabut nyawanya dengan ringan. Rasulullah SAW ketika dicabut nyawa ringan, tapi gitu pun Nabi berkeringat dingin. Dikatakan oleh Nabi, bagi orang-orang yang kufur dan jahat, sakitnya sakaratul maut ketika nyawa dicabut sama seperti rasa sakit ketika seorang dipukul 5.000 pedang di waktu yang bersamaan. Maka momen naza' atau momen dicabutnya nyawa itu momen yang sangat berat sekali. Hampir tidak ada orang, seringan-ringannya momen itu, tetap seorang itu berkeringat untuk menggambarkan bagaimana proses pencabutan nyawa itu bukan masalah yang sederhana. Untuk itu para hadirin, mengenal nama Al-Qabid berarti kita diingatkan dengan momen kematian kita semua. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada yang lebih niscaya daripada kematian. Semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Karenanya orang bijak mengatakan, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Inilah potret gambaran bagaimana kita perlu untuk senantiasa membayangkan Al-Qabid, momen Allah mencabut nyawa dari kita semua. Makna ketiga dari kata Al-Qabid. Al-Qabid artinya Allah lah yang maha menggenggam hati hamba, sehingga kita sebagai manusia terkadang mengalami momen-momen di mana kita merasa galau, sedih, cemas,
susah, takut, khawatir. Begitu banyak penyakit-penyakit hati yang muncul, dan itu adalah bagian dari konsekuensi nama Al-Qabid. Bayangkan orang yang kufur kepada Allah, semua perbuatannya melanggar aturan-aturan agama. Maka pantas kalau orang yang demikian tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam hidup. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun membuka segala pintu kesenangan dunia untuknya, uangnya banyak, ya, popularitasnya terus menyebar kemana-mana, kesehatannya prima dan terjaga. Tapi kadang-kadang kita melihat seorang justru memilih bunuh diri di puncak kejayaannya, di puncak kesuksesannya. Kenapa? Karena dia kehilangan tempat bersandar Tuhan yang Maha Kuasa untuk melerai genggamannya. Tapi ketika Allah genggam betul-betul hati seorang hamba, pengertiannya apa? Dengan segala kekayaan yang ada, kita juga tidak pernah merasakan ketenangan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin." Jangan pernah engkau meminta dan berdoa kepada Tuhan selain Allah, karena dengan perbuatanmu memperduakan Allah, kau akan tersiksa secara internal dalam hati sanubarimu. Itu makna Al-Qabid. Namun kadang-kadang rasa gundah, cemas, khawatir, sedih, ini juga bukan hanya menimpa orang-orang di luar Islam, tapi juga orang-orang Islam pun mendapatkan sebagian dari apa yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Boleh jadi kegundahan, kecemasan, kekhawatiran, kegalauan, kalau dalam perspektif agama itu semua bersumber dari dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Karenanya, dengan akal manusia bisa mengenal Allah. Dengan fitrah manusia bisa menyadari kesalahannya. Ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasul untuk dibimbing dan diajarkan, bagaimana Nabi kami bisa mengenal ini perbuatan baik dan ini perbuatan dosa. Nabi Muhammad menjawab pertanyaan itu dengan jawaban praktis dan sangat simpel. Apa kata Nabi? Albirru matma'annat ilaihin nafsu. Perbuatan baik itu perbuatan yang kalau kau buat, hatimu tenang setelah mengerjakannya. Siap sholat, hati tenang. Siap sedekah, hati tenang. Siap membantu orang tua, hati bahagia. Setelah jujur, hati pun tenang. Sebaliknya, wal ithmu ma haka fi sadrik wa takhaf ayat tali alaihin nas. Adapun dosa itu sesuatu yang kau simpan dalam hatimu dan kau takut orang lain tahu kalau kau melakukannya. Jadi selalu perbuatan dosa itu perbuatan yang kita ingin orang lain nggak tahu. Kalau ada orang ngerjakan sesuatu sembunyi-sembunyi, berarti lebih dekat pada karakteristik dosa dibandingkan dengan karakteristik kebaikan dan ketaatan. Nah, disinilah makna Al-Qabid. Allah kadang-kadang membuat kita galau, kadang-kadang membuat kita cemas. Tujuannya apa? Supaya kita kembali kepadanya, supaya kita bertobat, beristighfar, minta ampun. Kenapa? Segala bentuk kegalauan dan kegundahan, kunci untuk bisa lepas dari itu semua, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang? Baca Al-Quran membuat hati tenang, sholat membuat hati tenang, jujur membuat hati tenang, mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan profesional membuat hati tenang.
menjunjung tinggi etika profesi, membuat hati tenang. Tapi semua bentuk pelanggaran keluar dari aturan yang ada membuat kita ketakutan dan cemas. Mudah-mudahan dengan nama Al-Qabid, Allah senantiasa menuntun kita untuk dicabut nyawa kita dengan tenang. Dibuka pintu rezeki kita dengan lebih lebar, dan lebih utama Allah bebaskan kita dari segala gundah gulana yang merusak kualitas kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Sabah Tour and Travel Medan, spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya.